Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Hari ini kita akan belajar yaitu pembelajaran PPKN subtema 2, materinya sila kedua Pancasila. Bunyi sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang sila kedua yaitu adalah rantai emas. Lambang tersebut menandakan hubungan manusia yang saling membantu satu sama lain. Dalam lambang rantai itu ada rantai yang berbentuk persegi dan juga berbentuk lingkaran. Salah satu pengamalan sila kedua Pancasila adalah menghargai keberagaman. Keberagaman merupakan karunia Tuhan yang harus disyukuri. Keberagaman dapat memperkuat persatuan jika disikapi dengan baik. Ada banyak keberagaman yang dapat kita amati di kehidupan sehari-hari. Keberagaman yang dapat kita amati di kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama, ada teman laki-laki dan juga ada teman perempuan. Ada teman yang tinggi dan ada juga yang kurang tinggi. Ada teman yang suka membaca, ada juga teman yang suka bermain. Selain itu, ada beberapa contoh keberagaman atau perbedaan yang dapat diamati di sekolah. Yang pertama, perbedaan kegemaran atau kesukaan, misalnya bermain. Ada yang suka bermain kelereng, ada yang suka bermain boneka, ataupun ada yang gemar membaca buku. Yang kedua, perbedaan makanan kesukaan, misalnya ada yang suka telur, ada yang suka daging, ada yang suka sayur, ada juga yang suka buah. Yang ketiga, perbedaan olahraga kesukaan. Misalnya, ada yang suka sepak bola, atau bulu tangkis, ataupun voli. Yang keempat, perbedaan cita-cita. Misalnya, ada yang bercita-cita ingin menjadi guru, ada yang ingin menjadi dokter, dan ada juga yang ingin menjadi polisi. Meskipun kamu dan teman-temanmu memiliki banyak perbedaan, kalian harus tetap mengamalkan sikap bersatu dalam keberagaman. Manfaat sikap bersatu di sekolah. Yang pertama, terciptanya suasana kelas yang nyaman dan tertib. Yang kedua, terjalin persaudaraan yang erat di sekolah. Yang ketiga, dapat saling membantu jika mengalami kesulitan. Yang keempat, mencegah terjadinya perselisihan. Menyikapi keberagaman yang ada di sekolah agar tidak terjadi perpecahan. Yang pertama, menghargai pendapat teman meskipun berbeda dengan pendapat kita sendiri. Yang kedua, menghormati perbedaan yang ada. Yang ketiga, berteman dengan siapapun meskipun memiliki perbedaan. Cara menyikapi perbedaan tersebut antara lain saling menghormati dan menghargai perbedaan. Selain itu, kamu juga perlu membiasakan hidup rukun dan bekerja sama. Dengan menghargai perbedaan yang ada, persatuan dan kesatuan dapat tercapai. Kita harus menghargai perbedaan dalam beragama, termasuk dalam cara berdoa. Setiap agama berbeda-beda. Cara berdoa setiap agama. Yang pertama ada agama Islam. Cara berdoanya yaitu mengangkat kedua tangan ke atas hingga sejajar dengan pundak
dan bukalah kedua telapak tangan. Yang kedua ada agama Kristen. Di sini cara berdoanya yaitu angkat kedua tangan ke atas hingga sejajar dengan pundak dan genggam kedua telapak tangan. Yang ketiga, agama Katolik. Cara berdoanya yaitu angkat kedua tangan ke atas hingga sejajar dengan pundak dan genggam kedua telapak tangan. Yang keempat, agama Hindu. Cara berdoanya, angkat kedua tangan ke atas hingga sejajar dengan dahi dan tangkupkan kedua telapak tangan. Yang kelima, agama Buddha. Cara berdoanya, angkat kedua tangan ke atas hingga sejajar dengan pundak dan tangkupkan kedua telapak tangan sejajar dengan dada. Yang terakhir yaitu agama Konghucu. Cara berdoanya itu kedua tangan memegang dupa hingga sejajar dengan dada. Hidup rukun dan kerjasama dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di sekolah. Manfaat hidup rukun di sekolah. Yang pertama, memiliki banyak teman. Yang kedua, mempererat persahabatan dengan teman-teman di sekolah. Yang ketiga, tercipta suasana kelas yang nyaman dan tertib. Manfaat kerjasama di sekolah. Yang pertama, pekerjaan menjadi cepat selesai, misalnya ketika kerja bakti membersihkan kelas atau halaman sekolah. Yang kedua, pekerjaan terasa lebih ringan karena dikerjakan bersama-sama. Yang ketiga, memperkuat persatuan dan kesatuan. Mungkin itu yang bisa Ustazah sampaikan untuk materi PPKN hari ini ya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.